Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Project D. Apa sih? Nggak jelasnya keluar lagi kan? Kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak itu apa? Penting kan? Kita kupas ya, satu persatu. Siapa di antara kalian yang sudah punya anak? Pada anak-anak yang normal, makin lama pastinya makin tinggi. Dan nggak cuma bertambah tingginya doang, mereka juga pasti berat badannya meningkat secara bertahap. Nah, perubahan ukuran, baik tinggi badan dan berat badan yang dimaksud ini yang dinamakan pertumbuhan anak. Sel-selnya juga semakin bertambah banyak, organ tubuhnya juga semakin matang, dan itulah yang dinamakan proses pertumbuhan. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Ya, kita nggak nyoba ngomong pertumbuhan, tapi perkembangan juga. Yang dimaksud dengan perkembangan itu lebih kepada proses kemampuannya ya. Kayak kemampuan itu ngeliputin apa? Yang termasuk kemampuan itu kayak kecerdasan, emosi, tingkah laku. Nah, itu yang dinamakan kemampuan. Nah, kalau itu bertambah itu artinya berkembang anaknya. Ada dua faktor utamanya yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan. Ya, kita kulik satu-satu ya. Faktor genetik dulu. Bisa dibilang faktor genetik ini modal dasar. Tapi ingat ya, di sini saya bilangnya modal dasar bukan modal utama. Ya memang kalau punya potensi genetik dengan kualitas tinggi, jika dipadukan dengan interaksi lingkungan yang positif, tentu saja akan memperoleh hasil yang sangat maksimal, teman-teman. Dan yang kedua, faktor kedua itu yang gak kalah pentingnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bukan semata-mata lingkungan saat anak sudah lahir aja ya. Faktor lingkungan selama proses kehamilan ini juga berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak nantinya. Untuk hal ini kayaknya banyak yang gak sadar deh. Makanya kayak gue pengen jelasin satu-satu. Yang pertama itu yang harus dipastikan sebelum hamil ya. Ibu pada waktu hamil tuh pas hamilnya itu asupan gizinya harus cukup. Asupan gizi yang kurang tentu saja akan bikin berat badan bayi lahirnya rendah. Dan ekstrimnya bisa bikin kematian pada janin. Kayak saya bilang ekstrimnya ya. Di samping itu dapat pula menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin, kurang darah pada bayi baru lahir, bayi baru lahirnya gampang terinfeksi, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Selain faktor gizi, faktor lain kayak benturan ya, kena zat kimia, kena radiasi, ronsen itu termasuk radiasi loh teman-teman. Stres, gangguan imunitas juga ikut mempengaruhi proses tumbuh kembang calon bayi. Dan serangan infeksi pada saat kehamilan itu juga harus diwaspadain ya, karena dapat bikin cacat bawaan. Jadi mesti waspada. Itu tadi mengenai faktor lingkungan teman-teman. Faktor lingkungan selama persalinan, faktor-faktor lingkungan setelah masa persalinan ini juga penting. Dan ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contohnya saja faktor fisik. Yang dimaksudkan faktor fisik di sini adalah kondisi cuaca, kebersihan, keadaan rumah, paparan radiasi yang tadi saya bilang. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, kayak faktor psikososial, kayak stimulasinya gimana, pemberian motivasi belajarnya gimana, pengenalan dengan kelompok yang sebayanya, sekolah, cinta kasih cinta, kasih sayang, dan kualitas interaksi anak-anak dan orang tua tentunya akan membentuk tumbuh kembang anak-anak. Dan faktor yang terakhir adalah adat istiadat, teman. Ya, hal-hal tadi itu nantinya akan mempengaruhi proses tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi buat para calon ibu dan ayah yang hendak memiliki anak, haruslah memperhatikan hal-hal tersebut agar nantinya tumbuh kembang anak bisa berjalan secara optimal. Untuk sedikit pengenalan mengenai tumbuh kembang anak, kayaknya cukup sekian dulu deh ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Dan stok konten saya tentu saja juga tetap terjaga.
Lagian kalau panjang-panjang kalian juga pada bosen nontonnya. Kalau kuliah paling 2 menit, 3 menit udah durasi tontonnya. Nah, buat teman-teman yang butuh informasi seputar tumbuh kembang, pantengin terus channel ini. Boleh kok di-share ke seluruh penjuru dunia kalau informasi yang saya jelaskan ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel yang mau punah ini agar tetap lestari. Dan syukur-syukur ya bisa berkembang lah. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh tulis kok di kolom komentar. Kayaknya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.